Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan sahabat Safwan Tawakal dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan pembentukan koperasi merah putih oleh pemerintah pusat. Banyak warga masyarakat dari tingkat ekonomi rendah dan sedang bertanya, apa yang akan menjadi dampaknya apabila akan terbentuknya koperasi merah putih ini di masing-masing desa, karena kan memang rencananya pemerintah itu akan membentuk koperasi merah putih di masing-masing desa, dengan tujuan untuk mempermudah jangkauan daripada masyarakat yang ekonominya rendah maupun tidak rendah begitu. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan masyarakat tadi dan orang-orang yang lainnya bertanya dampak positif dan negatifnya apabila terbentuknya koperasi merah putih ini di masing-masing desa itu apa. Namun tentu kita ketahui dulu bahwa tujuan pemerintah untuk membentuk koperasi merah putih itu adalah pertama untuk membantu masyarakat desa, baik dari ekonomi yang bersifat pinjam meminjam dan kebutuhan sembako dan kebutuhan pendistribusian alat logistik dan pendistribusian untuk hasil panen pertanian dan lain sebagainya. Namun ada beberapa orang bertanya terkait dengan BUMDes yang lama sudah berjalan, bahkan saat ini belum ada perkembangan, mati lalu untuk apa membangun atau membentuk koperasi merah putih itu Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tujuan pemerintah untuk membentuk koperasi merah putih itu adalah untuk mengangkat ekonominya kita sebagai masyarakat yang miskin, katakan saja seperti itu Ini peluang yang luar biasa menurut saya, sangat luar biasa. Banyak dampak positif yang kita ambil sedangkan untuk dampak negatifnya kita buang dulu gitu Nah, yang menjadi dampak positifnya adalah bagian yang akan dibuat oleh pemerintah itu, misalnya pertama adalah simpan pinjam, yang kedua apotik, yang ketiga usaha sembako, yang keempat pendistribusian alat logistik, yang kelima hasil panen pertanian dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari pihak swasta yang pada saat ini berdiri adalah ada simpan pinjam koperasi yang swasta, kemudian ada juga usaha sembako seperti Alfamart, Indomaret, dan ada juga gudang tempat penampungan, penjualan atau pembelian tembakau hasil panen padi. Namun rata-rata itu teman-teman harganya jika kita beli mahal, jika kita jual murah. Nah, ini sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat yang di bawah begitu Nah, lalu suatu contoh misalnya ini ada operasi simpan pinjam ini. Pemerintah melihat di masing-masing wilayah itu ada banyak masyarakat yang minjam uang di koperasi, pinjam operasi jalan bayar angsuran tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Itu banyak yang terjadi suatu pembunuhan, suatu pertengkaran dan lainnya jika tidak melakukan pembayaran. Dan juga selain itu angsurannya besar teman-teman. Sedangkan ini koperasi merah putih ini untuk membuat koperasi simpan pinjam itu pertama angsurannya murah dan akan memfasilitasi si masyarakat
sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya masyarakat dengan tujuan untuk pinjaman apa begitu, jelas ya. Kedua, membantu kita dalam segi ekonomi untuk misalnya entah kebutuhan apa saja, misalnya ekonomi di sembako misalnya ya. Kita biasanya sering belanjanya ke Alfamart, Indomart, sehingga pedagang kecil yang di lokasi desa itu mati karena kalah saing dengan usaha sembako yang ada di Alfamart ataupun di Indomart begitu. Nah, jadi tujuan untuk pemerintah membangun ini seperti grosiran ya. Jadi kita bisa mengambil barang yang harga murah di sana dan bisa membangun usaha kita, dagang jualan kita gitu. Nah, itulah yang menjadi dampak positifnya untuk masyarakat di bawah. Namun yang menjadi dampak negatifnya adalah di perusahaan swasta ini begitu ya. Secara otomatis barang usahanya atau usaha operasi simpan pinjamnya itu bisa jadi mati atau bisa jadi penurunan karyawan begitu. Nah, itu yang menjadi dampaknya. Namun di Koperasi Merah Putih ini juga menariknya ya, akan mengurangi pengangguran pula. Banyak anak-anak yang sarjana SMA tidak bekerja. Namun dengan adanya pembentukan Koperasi Merah Putih seperti yang ini dilakukan oleh pemerintah, akan dapat menarik karyawan baru untuk bekerja di Tampung sehingga mengurangi pengangguran begitu. Sangat baik sekali ya, itu menjadi dampak positifnya. Namun yang menjadi dampak negatifnya adalah yang tadi di perusahaan swasta dengan karyawan hanya dikurangi karena hasil jualan atau hasil lainnya berkurang, sedangkan dampaknya kepada karyawan saja. Nah, jadi lebih banyak dampak positifnya. Kenapa harus tidak disetujui begitu ya? Jadi kita harus setuju dengan pembentukan Koperasi Merah Putih ini, semua dapat terbantukan kita sebagai masyarakat yang di bawah ini ya. Jadi poinnya adalah sangat kesempatan yang luar biasa untuk kita masyarakat yang di bawah untuk membangun ekonomi kita. Ini seolah-olah dengan adanya Koperasi Merah Putih itu adalah untuk mendongkrak ekonomi kita yang lagi lemah. Jadi resesi untuk tingkat ekonomi dan pengurangan karyawan hanya itu saja, tidak seperti yang dikatakan oleh orang luar secara global. Banyak mengatakan bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih ini akan terjadi resesi besar-besaran secara global di Indonesia. Secara otomatis akan banyak perusahaan-perusahaan ini mem-PHK karyawannya dalam pekerjaannya. Tidak juga gitu ya. Jadi teman-teman di bawah itu jangan khawatir. Semua itu sudah dipikirkan oleh pemerintahan ya. Namun yang terpenting adalah teman-teman itu dukung apa yang direncanakan oleh pemerintah dari segi pembentukan koperasi ini. Banyak kebutuhan. Kemudian ya, kita sebagai masyarakat di bawah terkadang sebagai petani ya, sangat kesulitan untuk menjual beli barang hasil panen kita, tidak tahu harus membawanya kemana, menjualnya kemana begitu. Ketika saat kita membutuhkan pupuk untuk dan pengobatan untuk hasil pertanian kita, itu harganya melonjak mahal sekali ya. Nah, dengan adanya Koperasi Merah Putih, semua itu sudah disediakan kita oleh pemerintah dengan harga yang cukup murah ya. Jadi teman-teman semua, kawan-kawan, sahabat, kaum muslimin muslimat yang bertani, yang berusaha, semuanya tenang dan jalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Dari saya, Sampurna Tawakal, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.